Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kembali mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter. Untuk kali ini paket dikirim dari Mas Tenrawal yang berada di Depok. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Mas Tenrawal yang berada di Depok, Jawa Barat, semoga beliaunya nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan lanjutan, di sini kita akan melakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Untuk modul displaynya seperti ini teman-teman, nampaknya masih utuh, dan kalau saya balik pun nampaknya masih utuh juga, terlihat belum tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Selanjutnya untuk modul power supply-nya seperti ini teman-teman. Di sini terlihat ada menghitam seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat ini agak menghitam seperti ini. Apakah ini juga yang jadi sumber permasalahannya? Nanti kita coba lakukan penyelidikan lebih detail. Selanjutnya untuk bagian bawahnya, kalau saya balik, nah di bagian bawah juga terlihat masih aman, belum tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Selanjutnya untuk mengetahui jenis kerusakannya seperti apa, mari kita hidupkan untuk modul mesin cucinya. Di sini untuk sensor pintu kita jumper aja. Saya pasang jumper seperti ini. Nah, sudah. Selanjutnya kita kasih input untuk AC 220. Selanjutnya kita colokkan dan kita lihat untuk kerusakannya seperti apa. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator nyala ya teman-teman, dan itu normal. Selanjutnya kita tekan tombol powernya. Setelah saya hidupkan untuk modul mesin cuci ini, nampaknya tidak terkesan adanya permasalahan yang janggal. Tapi menurut informasi dari subscriber saya tersebut, untuk kerusakannya itu adalah error LE atau load error. Dan untuk error LE itu bisa banyak sumber permasalahannya ya teman-teman. Bisa dari dinamonya sendiri yang bermasalah, atau water levelnya sendiri yang bermasalah. Di sini coba saya akan lakukan penyelidikan lebih detail terkait dengan permasalahan ini. Selanjutnya setelah menemukan titik terang, kembali saya akan share ke teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kerusakan error LE atau load error itu banyak penyebabnya. Di antaranya salah satunya itu sensor water level yang tidak bisa mendeteksi beban lagi. Yang kedua, dari modul mesin cucinya sendiri mungkin ada masalah. Dan yang ketiga, dari dinamonya, mungkin dinamonya itu sudah lemah atau terkadang malah short. Dinamo yang normal untuk smart inverter itu di antara pin itu harus terukur ada resistensi sama, kisaran 13,8 ohm. Jadi jika si dinamo terukur antar pin itu seperti itu, ada kemungkinan untuk dinamo itu tidak ada masalah. Tapi terkadang dinamo diukur normal pun itu bermasalah juga, karena dinamo untuk mesin cuci inverter itu di dalam dinamo sendiri itu ada komponen juga, jadi bukan semata-mata gulungan aja atau lilitan aja. Di sini akan saya coba sharing-sharing bagaimana untuk pengecekan kerusakan untuk kode LE itu di mana sumbernya. Dan untuk mencobanya tentunya kita harus memasang semua sensor-sensor. Diantaranya di sini saya pasang untuk sensor water levelnya.
Untuk teman-teman yang memasang water level untuk tipe ini bisa dipasang di sini. Untuk kali ini saya solderkan aja karena memang pasien saya tidak mengirimkan soket beserta sensor water levelnya. Ini untuk sensor water level. Nah, di sini. Dan kali ini saya solderkan di bawah ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Sebenarnya warnanya di sini ungu, tapi kebetulan saya kabel ungu itu nggak ada, saya gunakan biru. Jadi untuk sensor water level itu ada 3 kabel oranye, tapi di sini saya gunakan merah. Selanjutnya warna putih dan ungu. Untuk pemasangannya seperti ini. Selanjutnya untuk sensor door-nya atau sensor pintunya, di sini kita bisa bypass aja seperti ini. Nah, kita langsungkan seperti itu. Dan untuk beban dinamo kita bisa gunakan beban apa aja, tapi yang jelas DC kisaran 265 volt ya teman-teman untuk bebannya. Dan saya pasang beban lampu untuk kali ini. Nah, untuk kali ini saya gunakan lampu LED seperti ini. Ini kenapa saya solderkan di sini, karena beban total ini lebih dari 300 volt dan modul tidak bisa menghidupkan untuk lampu lightnya ini. Makanya saya di sini saya solderkan aja di titik sini dan sini dengan maksud dan tujuan agar bebannya itu terkurangi tidak sampai 300 dan modul akan bisa menghidupkan untuk lampu lightnya ini. Pasang, selanjutnya coba kita hidupkan untuk modul mesin cucinya dan kita lihat untuk errornya itu masih ada atau tidak. Saya colokkan dan indikator sudah hidup. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah, sudah hidup dan kita coba spin. Di saat spin si dinamo akan teraliri tegangan listrik, itu otomatis di sini dinamo saya ganti dengan beban lampu dan lampu pastinya harus hidup. Saya tekan tombol startnya dan kita tunggu untuk prosesnya. Saat ini baru mendeteksi berat. Selanjutnya kita tunggu untuk lampu bebannya ini sebagai pengganti dinamo. Jika nantinya hidup, artinya modul ini tidak ada masalah dan permasalahannya tuh ada di dinamonya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk kali ini lightnya hidup ya teman-teman. Dan untuk kinerja dari modul ini memang seperti itu. Hidup sesaat terus mati lagi, hidup sesaat terus mati lagi, dan seperti itu. Kita tunggu kembali. Untuk counter di sini langsung turun 6 karena memang proses penimbangan itu tidak memerlukan waktu lama. Nah, bisa teman-teman lihat. Karena kali ini modul itu tidak terkoneksi ke mesin cucinya dan untuk mengukur beratnya itu cuma saya koneksikan seperti ini. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti itu. Untuk LED-nya juga sudah hidup kembali, mati kembali. Nah, seperti itu. Dari sekian proses ini saya bisa pastikan untuk modul ini pada dasarnya tidak ada masalah dan permasalahannya tuh bisa jadi di dinamonya ya teman-teman. Kita tunggu prosesnya kembali. Nah, seperti itu. LED-nya hidup kembali, mati lagi. Selanjutnya nanti di endingnya itu akan timbul error LE di sini karena memang si modul tidak bisa mendeteksi beban akhir setelah proses. Nah, hidup kembali. Dan untuk error LE tidak keluar ya teman-teman. Kita sambil menunggu prosesnya. Untuk normalnya LED-nya harus hidup terus mati, tunggu sesaat lagi hidup terus mati, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat LED-nya hidup kembali. Dari sekian proses ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini pada dasarnya tidak ada masalah dan permasalahannya tuh bisa jadi di dinamonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oblok.